Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Zazal Sabella, mahasiswa PGSD semester 4 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menampilkan 5 video. Yang pertama, proses pembuatan carta. Yang kedua, media audio visual. Yang ketiga, instrumen penilaian sikap. Yang keempat, instrumen penilaian pengetahuan. Dan yang terakhir, instrumen penilaian keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Zazal Sabella. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan pembuatan carta. Yang pertama, di sini ada kertas origami. Yang kedua ada pensil warna. Yang ketiga ada cutter, penghapus, pensil, ada lem kertas, ada juga spidol, penggaris, kertas karton, dan juga kardus. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan carta. Watching this video. Selamat menonton.
sini saya akan menjelaskan mengenai carta yang sudah saya buat di sini. Di sini saya mengambil satuan pendidikan sekolah dasar kelas 4 semester 2, tema 6 cita-citaku, dan juga subtema 1 aku dan cita-citaku, kegiatan pembelajaran 5. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan mengamati gambar ini, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu yang ada di kelasnya. Dalam pembelajaran ini terdapat materi PPKN yaitu tentang keberagaman karakteristik individu. Keberagaman karakteristik individu di dalam kelas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keberagaman hobi dan yang kedua ada keberagaman cita-cita. Keberagaman hobi atau contoh-contoh hobi yang ada di kelas itu adalah yang pertama ada menulis, yang kedua membaca, yang ketiga bernyanyi. Keberagaman hobi ini kemudian diimplementasi ke keberagaman cita-cita. Keberagaman cita-cita yang ada di kelasnya contohnya itu ada guru, yang kedua ada koki atau juru masak. Setelah mengamati semua gambar ini, siswa menyimpulkan hasil diskusi mereka dan menuliskannya ke dalam tabel. Kemudian siswa menuliskan apa saja manfaat yang mereka dapat setelah mengetahui keberagaman hobi dan keberagaman cita-cita teman-teman yang ada di kelasnya. Setelah menuliskan seluruh hasil diskusi mereka, guru memberikan beberapa pertanyaan. Contohnya, apa saja keberagaman hobi teman-teman di kelasnya? Yang kedua, apa saja keberagaman cita-cita teman-teman yang ada di kelasnya? Kemudian, apa saja manfaat yang telah didapat oleh siswa setelah mengetahui adanya keberagaman hobi dan keberagaman cita-cita siswa-siswa yang ada di kelas. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai carta yang sudah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian. Instrumen penilaian tematik terpadu Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kelas 4 semester 2, tema 1 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, kegiatan belajar 5. Kompetensi intinya menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi keragaman karakteristik individu siswa yang ada di kelasnya. Kita langsung masuk ke instrumen penilaian proses. Yang pertama itu instrumen penilaian sikap. Deskriptornya ada percaya diri, disiplin, tanggung jawab. Di sini ada keterangan yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sangat baik itu percaya diri, berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan dari guru, dan berani mengajukan diri menjadi contoh. Baik memenuhi 2 kriteria, cukup memenuhi 1 kriteria, dan kurang belum memenuhi kriteria. Disiplin, masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Baik memenuhi 2 kriteria, cukup memenuhi 1 kriteria, kurang belum memenuhi kriteria. Selanjutnya tanggung jawab. Sangat baik, bekerja sama dalam kelompok, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, mengakui kesalahan yang dilakukan. Baik memenuhi 2 kriteria, cukup memenuhi 1 kriteria,
kurang belum memenuhi kriteria. Keterangan SM sangat memuaskan, MB mulai berkembang, MT mulai terlihat, dan BT belum terlihat. Selanjutnya, format penilaian sikap, yaitu ada nomor, nama siswa, kriteria, percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab, nilai, dan predikat. Predikatnya itu A. 86-100, B. 70-85, C. 60-69, D. kurang dari 60. Selanjutnya kita masuk ke instrumen pengetahuan. Berikut ini ada soal-soalnya, ada 4 soal. Lanjut ke pedoman penskoran. Benar 4, skornya 100, benar 3, skornya 75, benar 2, skornya 50, dan benar 1, skor 25. Skor penilaian 1-100. Rekap nilai pengetahuan. Nomor, nama siswa, nilai yang diperoleh, predikat. Predikat A sama dengan 86-100, B 70-85, C 60-69, D kurang dari 60. Instrumen penilaian keterampilan. Penilaian unjuk kerja. Bentuk penilaian penugasan, instrumen penilaian daftar periksa atau rubrik, kompetensi dasar PPKN 3.3 dan 4.3, tujuan kegiatan penilaian, mengukur pemahaman siswa tentang keragaman kegiatan teman dalam satu kelas. Keterangan penilaian unjuk kerja. Kriteria yang pertama, kemampuan melaporkan hasil diskusi keberagaman kegiatan dalam bentuk tabel. Sangat baik, siswa mengisi tabel dengan lengkap dan tepat sesuai hasil diskusi. Baik, siswa mengisi tabel dengan lengkap tetapi kurang tepat. Cukup, dalam mengisi tabel ada kolom pada tabel yang tidak diisi oleh siswa atau ada jawaban yang tidak tepat. Perlu pendampingan, siswa hanya mengisi satu kolom pada tabel dan jawaban tidak tepat. Kriteria yang kedua, kemampuan menuliskan kesimpulan keberagaman kegiatan teman. Sangat baik, siswa menuliskan kesimpulan dengan mengaitkan antara kegiatan kegemaran dan cita-cita yang diinginkan dengan tepat dan jelas. Baik, siswa menuliskan kesimpulan dengan mengaitkan antara kegiatan kegemaran dan cita-cita yang diinginkan tetapi kurang tepat dan jelas. Cukup, siswa menuliskan kesimpulan dengan sedikit mengaitkan antara kegiatan kegemaran dan cita-cita yang diinginkan. Perlu pendampingan. Siswa menuliskan kesimpulan tanpa mengaitkan sama sekali antara kegiatan kegemaran dan cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya, deskriptor penilaian. Skor penilaian, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Predikat A 86-100, B 70-85, C 60-69, D kurang dari 60. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang instrumen penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry if I say I need you, but I don't care, I'm not scared of love. 'Cause when